Duel KKB Papua versus TNI Polri di dataran tinggi diwarnai baku tembak senjata, teroris banyak tewas. Melansir dari Tribun Kaltim.co, simak informasi seputar kelompok kriminal bersenjata atau alias KKB Papua. Ya, KKB Papua masih menjadi momok menakutkan bagi warga sipil. Tak hanya menyasar anggota TNI Polri, aksi KKB Papua kerap kali menewaskan warga sipil tak bersalah. Terbaru, telah terjadi duel antara KKB Papua versus TNI Polri di dataran tinggi. Duel tersebut diwarnai baku tembak senjata. Beberapa anggota teroris KKB Papua banyak tewas. Detik-detik KKB Papua kalah saat coba-coba menghadang TNI Polri di dekat tebing viral di media sosial. Bahkan mereka justru kehilangan anak buahnya dalam penyergapan tersebut. Beberapa anggota KKB Papua dilaporkan tewas meregang nyawa karena terkena tembakan prajurit TNI Polri. Dari video yang viral di media sosial disebutkan bahwa hari itu merupakan hari pertama prajurit TNI Polri melakukan perjalanan menuju Kiwirok. Seperti dilansir dari poskupang.com, dalam artikel hadang TNI Polri di dekat tebing, anggota KKB Papua terpaksa dihabisi sebelum bertingkah. Lantaran tak ada akses kendaraan ke daerah tersebut, sehingga para prajurit TNI Polri pun diperintahkan untuk melintasi jalan darat dengan cara berjalan kaki. Jauhnya jalan dan beratnya medan membuat waktu tempuh ke wilayah itu diperkirakan mencapai belasan jam lamanya. Waktu ini terbilang cepat karena bagi yang tak biasa, waktu yang dihabiskan pasti lebih dari itu. Makanya setelah melalui perhitungan waktu yang tepat, prajurit TNI Polri pun mulai melangkah maju. Saat itu hari masih pagi, kira-kira pukul 08.00 WIT. Awalnya tak gangguan sama sekali, namun suasananya mulai berubah ketika para prajurit kebanggaan NKRI melewati rimba raya di wilayah pedalaman. Saat sedang berjibaku melawan alam, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan secara beruntun. Tembakan itu kemungkinan diarahkan ke prajurit TNI Polri, sebab antara sumber suara dengan posisi prajurit TNI Polri tak terlalu jauh jaraknya. Mendapat perlakuan yang demikian, prajurit TNI Polri tak buru-buru melepaskan tembakan balasan. Aparat kebanggaan Indonesia itu terlebih dahulu memantau keberadaan lawan dengan menggunakan teropong. Pada saat itulah diketahui bahwa beberapa pria sedang membidikan senjata ke arah prajurit TNI Polri. Lantaran jaraknya terbilang cukup jauh, sehingga tembakan itu tak digubris sama sekali. Merasa diabaikan, anggota KKB pun tak lagi menghambur-hamburkan amunisi. Sesaat kemudian tak terlihat lagi keberadaan kelompok separatis itu bergerak di lokasi penghadangan itu. Setelah aman, prajurit TNI Polri lantas melanjutkan perjalanan. Kali ini medannya lebih berat, sehingga olah gerak tubuh pun terasa makin lambat. Meski demikian, langkah kakinya terus maju. Kendati yang terbentang di depan mata adalah kondisi medan yang sangat terjang. Dan tatkala sedang berjuang melewati tebing nan terjal itu, KKB Papua kembali lagi melancarkan serangan. Rupanya diam-diam anggota KKB membuntuti perjalanan TNI Polri. Lantaran sudah 2 kali KKB melancarkan aksinya, prajurit TNI Polri pun tak mau tinggal diam. Berbekal senjata di tangan, tembakan balasan pun terpaksa dilakukan. Hebatnya adalah dengan hanya beberapa kali tembakan, anggota KKB itu tak lagi bersuara. Mereka dipastikan tewas karena saat itu prajurit TNI Polri melepaskan tembakan terukur lantaran jarak dengan KKB relatif dekat. Sementara itu, ruang gerak kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua kini semakin sempit. Hal ini lantaran pasukan TNI Polri menggelar patroli gabungan saat malam hari di Kabupaten Deya. Melansir dari Instagram Kodam 17, guna mengantisipasi gangguan Kamtibmas di wilayah pada malam hari, Koramil 02 Tigi bersama Polsek Tigi melaksanakan patroli bersama guna menciptakan kondisi Kamtibmas aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Deyai. Demikian disampaikan Wadan Ramil Letda Infantri Sudarno dalam keterangannya. Di sela kegiatan patroli, Wadan Ramil Letda Infantri Sudarno mengatakan, sebelum dilaksanakan patroli gabungan, terlebih dahulu dilakukan apel gabungan bertempat di halaman Mapolsek Tigi. Setelah apel, personel gabungan TNI Polri melaksanakan patroli secara bersama-sama di titik-titik yang telah ditentukan untuk menjaga situasi Kamtibmas, tutur Letda Infantri Sudarno. Saat dikonfirmasi,
perihal kegiatan tersebut dan Ramil 170302 Tigi, Mayor CZI Jarman Dabang, mengungkapkan bahwa patroli gabungan TNI Polri yang dilaksanakan tadi malam untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Kami juga memberikan himbauan kepada warga masyarakat agar jangan ikut-ikutan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mengajak bersama-sama menjaga Kamtibmas di daerah kita, jelasnya. Lanjut dan Ramil 170302 Tigi, Mayor CZI Jarman Dabang, menuturkan bahwa apel gabungan tersebut terdiri dari personel Polsek Tigi dan Koramil 02 Tigi dalam rangka mengantisipasi gangguan Kamtibmas karena masih sering terjadi tindakan kriminalitas di wilayah. Semoga dengan sinergitas TNI Polri dalam melaksanakan patroli malam dapat menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Deyai dan sekitarnya, ujarnya. Sebelumnya, ada 2 insiden berdarah yang didalangi KKB Papua di bulan ini. Pertama, KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya membantai warga di kampung Nogolait, distrik Kenyam, Kabupaten Duga. Sebanyak 11 orang tewas, 2 lainnya mengalami luka-luka. Kedua, KKB Papua memenggal kepala pendulang emas di kampung KW, distrik Awinbon, Kabupaten Pegunungan Bintang. KKB Papua menyebut korban sebagai mata-mata. Berikut daftar selengkapnya. Yang pertama, bantai 11 warga sipil. KKB Papua melakukan pembantaian di kampung Nogolait pada Sabtu pagi. Akibatnya, 11 warga dilaporkan tewas sementara lainnya luka-luka. Identitas korban meninggal adalah Julius Watu, Hubertus Goti, Daeng Maranmu, Taufan Amir, Johan Alek, Yuda Nurusingga, Nasjen Mahmud Ismail, dan Eliaser Baner. Sementara 2 korban yang mengalami luka-luka adalah Sudirman dan Hasdin. Seluruh korban selain Eliezer Baner sudah dievakuasi ke Timika, Kabupaten Mimika pada Sabtu sore. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal menjelaskan, aparat keamanan menemukan para korban tersebar di 4 titik berbeda. Korban ditemukan di 4 TKP, diantaranya di jalan dekat truk dan di motor, ditemukan 3 korban. Selanjutnya 3 meter dari tempat pertama menuju ke arah batas batu dekat warung Kelontong, ditemukan 6 korban dan 1 korban lainnya di belakang warung, kata Kamal. Selanjutnya di tanjakan ditemukan lagi 1 orang korban di pinggir jalan. Yang terakhir juga ditemukan di jalan dekat dengan mobil bupati, sambung dia. Siapa dalangnya? Sebelumnya di Reskrimum Polda Papua Kombes Faizal Ramadhani meyakini pelaku penyerangan adalah KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Kami sangat yakin ini kelompok Egyanus, kata Faizal. Namun Danrem 172 PWY Brigjen JO Sembiring menduga aksi itu dilakukan oleh kelompok lain. Kami duga kejadian ini dilakukan KKB pimpinan Army Tabuni, kata Sembiring. Mereka berjumlah 20 orang dan memiliki 8 senjata api. Laporan awal menyebutkan jumlah mereka diperkirakan 20 orang dan menggunakan 8 senjata api untuk melakukan penjarahan, penembakan dan pembunuhan terhadap masyarakat pendatang yang melintas dan berjualan di kios di kampung Nogolait, ujarnya. Nama Army Tabuni tidak setenar Egyanus Kogoya, pentolan KKB Papua super kejam yang telah membantai warga sipil dan aparat keamanan. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.